Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Tunggu dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif Al-Quran oleh mata kuliah studi Al-Quran dan tafsir hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Fakhriyatul Sofa Alawiyah SPDI MPDI. Sebelum menuju kepada pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan partner-partner saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rafli Nur Hidayatullah. Yang kedua ada Iqbal Fitratur Rahman. Yang ketiga ada Nailatul Alawiyah. Dan yang terakhir ada Aisyah Izza Afgarina. Baik, langsung saja menuju kepada latar belakang pada materi ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu saja, tetapi pembentukan karakter dan akhlak yang mulia. Manusia sebagai khalifah itu bertugas menjaga alam. Pendidikan Quran membentuk pribadi cerdas dan peduli pada lingkungan melalui sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langsung saja menuju kepada pembahasan yang pertama, itu pandangan Al-Quran tentang pendidikan. Al-Quran memandang pendidikan sebagai proses penting dalam membentuk manusia yang utuh. Surat Al-Alaq menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Pendidikan tidak hanya aspek kognitif, tapi juga moral dan spiritual, serta memerlukan lingkungan yang mendukung. Al-Quran sangat menekankan pentingnya pendidikan. Belajar dalam Islam bukan hanya untuk menambah pengetahuan saja, tetapi juga membentuk akhlak yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari wahyu pertama, yaitu diturunkannya surat Al-Alaq yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Iqra, yang artinya bacalah. Pendidikan dalam Islam harus disertai dengan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang baik seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat akan membantu proses belajar berjalan lebih maksimal. Al-Quran juga mengajarkan agar manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Ini menunjukkan bahwa pendidikan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa hanya oleh guru saja, tapi juga dibantu oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Selain itu, Al-Quran juga menunjukkan cara-cara mengajar yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, termasuk pemanfaatan teknologi dan pendekatan yang menyentuh sisi spiritual peserta didik. Kesimpulannya, pendidikan menurut Al-Quran adalah proses membentuk manusia yang pintar, berakhlak baik, dan hidup di tengah lingkungan yang mendukung kebaikan. Jadi, bukan cuma soal pintar di pelajaran, tapi juga menjadi orang yang baik dan peduli pada sesama serta lingkungan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu 2.2 bentuk lingkungan pendidikan. Bentuk lingkungan pendidikan yang disebut atau diisyaratkan dalam Al-Quran sangat beragam dan mencakup berbagai aspek yang mendukung proses belajar mengajar sekaligus pengembangan karakter individu. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan utama. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan terpenting bagi seorang anak. Al-Quran menekankan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak mereka dengan memberikan teladan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai moral serta etika. Surat At-Tahrim ayat 6 mengandung pesan penting yang sangat relevan dalam konteks lingkungan pendidikan, terutama pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk akhlak dan keimanan seorang sejak dini. Sekolah sebagai lingkungan formal. Sekolah juga berfungsi sebagai lingkungan pendidikan yang merupakan area untuk mentransfer pengetahuan di luar konteks keluarga. Surat Ali Imran ayat 104 memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar ada sekelompok umat yang secara aktif menyeru kepada kebaikan atau al-khair, menyuruh kepada yang ma'ruf atau amar ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar atau nahi mungkar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Masyarakat sebagai lingkungan sosial. Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung interaksi yang baik antara anggota masyarakat, dapat meningkatkan proses pembelajaran anak-anak. Melalui pemahaman ini, kita melihat bahwa lingkungan pendidikan yang disebutkan
dan diisyaratkan dalam Al-Quran memiliki kontribusi yang luas terhadap pengembangan individu. Kesadaran akan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan media pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam membantu dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pengaruh lingkungan dalam membentuk karakter peserta didik menurut Al-Quran. Nah, pendidikan karakter peserta didik merupakan suatu proses yang tidak hanya bergantung pada aspek kognitif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang berkembang dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Al-Quran, pembentukan karakter adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan 4 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, sosial, dan alam. Keempat lingkungan ini saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk pribadi peserta didik yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab. Yang pertama, lingkungan keluarga merupakan pondasi utama dan awal dalam membentuk karakter anak. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 menegaskan pentingnya peran orang tua untuk menjaga dan membina keluarganya dari siksa api neraka. Nah, ini mencerminkan tanggung jawab besar orang tua dalam memberikan pendidikan moral dan agama sejak dini, melalui pembiasaan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Karakter anak mulai dibentuk dari rumah sebagai lingkungan terdekat dan paling awal yang mereka kenal. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sini lingkungan sekolah memiliki peranan strategis sebagai tempat pendidikan formal yang melengkapi peran keluarga. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Al-Quran menekankan bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam dan karakter positif seperti kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghormati. Kurikulum yang relevan dan pendekatan pembelajaran yang interaktif sangat diperlukan untuk mendukung proses internalisasi nilai-nilai tersebut dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dalam lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter peserta didik. Interaksi dengan teman sebaya, tangga, dan masyarakat memberikan ruang bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 menganjurkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Partisipasi dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, atau organisasi kemasyarakatan menjadi wahana efektif untuk menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam diri anak-anak. Yang keempat, dalam lingkungan alam. Nah, di sini juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai bagian penting dari proses pendidikan karakter. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan merawat alam. Pendidikan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan mengajarkan siswa untuk menghargai ciptaan Tuhan, membentuk kesadaran ekologis, dan mendorong perilaku berkelanjutan. Nah, dengan demikian, kecintaan terhadap alam menjadi bagian dari pembentukan karakter yang utuh. Penjelasan yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter dalam pandangan Al-Quran harus dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai lingkungan yang membentuk kehidupan anak. Lingkungan keluarga, sekolah, sosial, dan alam bukanlah elemen yang berdiri sendiri, melainkan semuanya itu saling melengkapi dalam menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan keempat, yaitu bentuk lingkungan pendidikan yang disebut atau disyaratkan dalam Al-Quran. Penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal merupakan suatu proses yang melibatkan integrasi prinsip-prinsip keagamaan ke dalam berbagai aspek pendidikan. Al-Quran sebagai pedoman pertama dalam ajaran agama Islam memberikan pedoman yang jelas dan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa cara penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal. Yang pertama, pengintegrasian nilai-nilai karakter.
Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Al-Quran harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan karakter dalam konteks Islam meliputi penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral yang dianjurkan oleh Al-Quran. Konsep pendidikan Al-Quran bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebaikan. Proses ini melibatkan komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Yang kedua yaitu keterlibatan keluarga dan masyarakat. Peran keluarga dalam pendidikan itu sangat penting, dan ketika orang tua memahami dan menerapkan nilai-nilai Quran dalam pendidikan anak, mereka dapat membentuk sikap yang positif terhadap pendidikan. Hal ini juga didukung oleh komunitas yang memiliki paham yang sama tentang pentingnya pendidikan, budi pekerti, dan akhlak. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah yang islami. Lingkungan sekolah harus dirancang untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Hal ini termasuk penerapan metode pengajaran yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, seperti penggunaan pendekatan partisipasi dalam pembelajaran. Sekolah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang terintegrasi dengan etika Islam. Yang keempat yaitu pendidikan lingkungan. Al-Quran juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan konsep menjadi khalifah di bumi. Pendidikan ini menekankan pada konservasi dan kepedulian lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan memanfaatkan konteks lokal yang relevan. Yang kelima yaitu media dan teknologi pendidikan. Ilustrasi teknologi pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah penting untuk membangun lingkungan belajar yang ideal. Dengan menggunakan teknologi yang mendukung nilai Qurani, pendidikan dapat menjadi lebih menarik dan efektif. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga pengembangan dan penggunaan media pendidikan yang inovatif dan berbasis nilai Islami harus terus diupayakan. Jadi kesimpulan dari makalah kelompok kami, pendidikan dalam Al-Quran membentuk insan yang cerdas, beriman, dan peduli lingkungan. Lingkungan pendidikan ideal melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam. Nilai-nilai Qurani harus diintegrasikan dalam seluruh aspek pendidikan untuk membentuk generasi yang tangguh dan berakhlak mulia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.